Jadi begini, kalau kita mengatakan pendekatan Islam, pendekatan studi Islam, yang harus saudara-saudara paham pertama itu tentang istilah studi Islam. Saya akan pelan-pelan agar lebih mudah untuk bisa dicerna ya. Studi. Jadi studi itu disebut dengan studi apabila memenuhi 3 hal. Yang pertama, ia memiliki objek yang berbeda dari studi yang lain. Apa yang disebut dengan objek? Objek itu adalah sasaran yang dijadikan bidang di dalam studi. Itu objek. Objek nanti dibagi kedua. Ada dua. Ada dua yang disebut dengan objek tadi itu. Ada objek material dan ada objek formal. Jadi objek material dan objek formal. Objek material itu adalah yang visible, yang material, yang bisa diuji kebenarannya. Sedangkan objek formal itu adalah objek yang invisible. Metode itu adalah objek formal. Mas Ainul, silakan dinyalakan videonya, Mas, biar aku tahu kamu tidur atau duduk. Ya, Mas Ainul. Jangan-jangan kamu tidur tuh. Wah, baru bangun kan? Wah. Minum kopi dulu, minum kopi. Tuh, dimatikan lagi. Itu objek ya. Nggak ngopi. Nah, ngopi. Silakan ngopi dulu. Kalau mau ngopi dikasih temannya. Itu objek. Dah, sekarang yang kedua. Tadi kan 3 tuh. Satu memiliki objek. Yang kedua dia memiliki metode yang berbeda dari yang lain. Dia memiliki metode yang berbeda dari yang lain. Metode. Apa yang disebut dengan metode? Metode adalah teknik atau cara untuk sampai kepada tujuan. Itu metode. Tetapi tidak semua teknik untuk mencapai kepada tujuan disebut dengan metode. Kalau saudara dari Malang mau pergi ke Surabaya, tidak perlu disebut metode ke Surabayanya menggunakan apa, begitu terlalu keren. Atau metode makan, pakai sendok atau pakai tangan, itu tidak usah disebut metode. Metode itu berkaitan dengan masalah hal teknik yang sistematis. Jadi ada teknik yang sistematis. Karena dia harus sistematis, sistematis itu berasal dari kata sistem. Sistem itu berarti membutuhkan komponen-komponen lebih dari 2 yang saling terhubung antara satu dengan yang lain. Itu namanya sistematis, itu namanya sistem. Kalau saudara mendengar kata sound system, itu berarti ada komponen-komponen di dalamnya yang saling terhubung antara satu dengan yang lain, sehingga bisa meningkatkan suara atau merendahkan suara. Itu sound system. Jadi itu yang dimasukkan dengan sistematis. Ainul. Lebar dia aku ada ya. Ya, video. Nyari apa? Gue langsung. Mana, Mas? Tahu. Apa? SIM, dimatikan SIM. Suaranya mbokmu kedengaran SIM.
Ada. Itu sistematis, ya. Jadi kalau begitu, metode itu merupakan teknik atau cara yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai kepada tujuan. Teknik atau cara yang dilakukan secara sistematis untuk bisa mencapai kepada tujuan. Itu metode. Ilmu yang mempelajari tentang itu namanya metodologi namanya. Metodologi. Jadi metodologi apa? Metodologi itu adalah ilmu yang membahas tentang metode. Metode apa? Metode adalah teknik atau cara yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai kepada tujuan. Itu namanya metode. Dah. Sambil ngerokok, soalnya baru nyampe. Sekarang yang ketiga. Tadi ada apa saja? Husim, silakan. Tadi ada apa saja sudah Husim? Nanti kamu lupa lagi. Memiliki objek yang berbeda dan metode yang berbeda, Pak. Oke, ya. Yang ketiga sekarang, dia memiliki hubungan dengan keilmuan yang lain. Jadi tidak ada ilmu yang berdiri sendiri. Setiap ilmu itu selalu memiliki hubungan. Atau disebut dengan evidensi. Evidence. Itu namanya studi. Baru disebut dengan studi. Sekarang Islam. Saudara-saudara, studi Islam itu berarti adalah studi tentang Islam. Islam itu apa? Keterlaluan kalau kalian tidak tahu. Zuyin, silakan. Islam itu apa, Zuyin? Dinyalakan dulu suaranya. Tidak terdengar suaranya kalau kamu tidak dinyalakan dulu. Di-unmute. Suaranya di-unmute dulu. Nah, dah, silakan ngomong. Islam itu agama yang udah dengar belum Ustaz? Dengar. Ya, silakan. Islam adalah agama yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, diturunkan langsung dari Tuhan. Bagus. Sekarang Rahmat. Rahmat silakan. Matikan lagi Zuyin. Rahmat silakan. Apa yang kamu tahu tentang Islam? Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang datang dari Allah melalui malaikat Jibril. Melalui malaikat Jibril. Ya sudah. Yes, Ya. Fajar sekarang Fajar terakhir Fajar. Islam dari asal kata aslama yuslimu islaman, artinya tunduk, patuh atau berserah diri kepada Allah, Pak. Bagus, itu arti tekstual. Itu ya, secara bahasa, Pak. Arti etimologis. Sekarang arti terminologisnya apa, Fajar? Secara terminologis, Islam adalah ajaran. Saya melengkapi dari dua teman sebelumnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dan disebarkan kepada umatnya sampai dengan sekarang melalui pokok ajarannya yaitu Al-Quran. Ya.
Al-Qur'annya yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Jadi kalau begitu, Islam itu adalah agama. Karena Islam itu adalah agama, maka berarti studi Islam itu maksudnya studi tentang agama Islam. Studi tentang agama Islam. Nah, sekarang Islam sebagai agama menurut Heri itu apa, Mas Her? Kena juga akhirnya kata Heri. Ayo Her, kamu nyantai banget itu. Mana kuenya Her? Di-unmute dulu Her, di-unmute dulu kalau mau ngomong Heri. Nggih, Pak. Ya, silakan. Halo. Pertanyaannya, Islam Pak. sebagai agama itu apa yang kamu pahami? Oh, Islam itu agama. Nah, sekarang Islam sebagai agama. Apa yang kamu pahami tentang Islam sebagai agama? Islam sebagai agama adalah peta kehidupan. Nggih. Apa maksudnya, Mas? Maksudnya peta kehidupan kan banyak sekarang itu loh, Pak. Artinya agama itu untuk dunia, bukan dunia untuk agama. Wah, tambah bingung saya. Gimana maksudnya itu, Mas? Peta, lalu agama untuk dunia, dunia untuk agama. Gimana? Jadi agama itu sebenarnya adalah peta kehidupan dalam artian agama untuk hidup, untuk dunia, bukan dunia untuk agama. Bisa dimengerti, Pak? Sulit. Itu hanya orang filosof aja Sulit. yang bisa memahami kata-katamu. Coba dijelaskan agar Pak Fauzan lebih mengerti. Ya. Gini loh, Pak. Agama ini kata saya peta kehidupan. Ya, Berarti sudah, sampai di situ agama dulu. ini untuk Sebentar dunia. dulu. Her, sampai di situ dulu. Apa yang Heri maksudkan dengan peta? Jadi peta kehidupan itu bagaimana cara kita untuk sampai kepada apa? Telos, tujuan. Tujuan gitu loh, Pak. Bisa dimengerti nggak sih? Nah, itu Bisa saya dimengerti paham. nggak, Pak? Jadi sampai di situ mudah dipahami itu. Jadi yang kalian maksudkan peta itu artinya adalah arah, ya kan? Arah. Nggih. Terus. Sejenis peta harta karun. Nggih. Ya, sejenis peta Berarti harta karun. Berarti agama ini untuk dunia, jangan dibalik, dunia untuk agama. Nah, apa maksudnya tuh, Mas? Ini nih, bagus. Agama untuk dunia bukan dunia keliru, untuk Pak. agama. Agama untuk dunia bukan agama untuk akhirat. Nah, kok berubah? Bentar. Gimana itu maksudnya itu? Nggih. Statementnya saya lupa. Sebenarnya itu agama untuk dunia, bukan agama untuk akhirat. Jadi agama ini fungsinya adalah peta kehidupan. Seperti itu. Mungkin begini maksudnya. Agama itu dia berfungsi sebagai norma arahan bagi kehidupan manusia yang itu berfungsi untuk di dunia saja. Akhirat itu adalah tujuannya. Kelak di dunia, di akhirat, kelak tidak perlu ada yang disebut lagi agama, karena akhirat tidak perlu adanya agama. Begitu maksudnya, Mas Heri? Nggih. Sampai filosof jadi susah untuk bisa dipaham. Nggih, Pak. Bagus. Jadi itu adalah agama. Karena agama itu adalah arahan atau disebut juga dengan hudan, maka dia berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang arah kebaikan bagi manusia di dunia dan tujuannya kelak di akhirat.
Oleh sebab itulah, maka agama Islam mengajarkan 3 hal. Yang pertama, ajaran tentang keyakinan. Ajaran tentang keyakinan. Mengapa demikian? Saudara-saudara, agama sebagai sebuah ajaran yang diyakini datang dari Tuhan, itu pasti memberikan tuntunan agar keyakinannya tentang Tuhan itu benar. Mengapa perlu ajaran itu? Karena manusia menyadari tentang ketidakmampuan dirinya pada batas-batas tertentu. Pada batas-batas tertentu di mana manusia kemudian tidak mampu untuk bisa memberikan penjelasan tentang apa yang dirasakan, ditemukan, itulah, maka dia percaya adanya hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib itu di dalam teori antropologi ada yang disebut dengan politeisme, ada yang disebut dengan teisme, monoteisme. Tetapi ada juga komunitas masyarakat di dunia ini yang tidak percaya terhadap hal-hal yang gaib yang disebut dengan animisme. Animisme, tidak percaya terhadap adanya Tuhan. Islam mengajarkan tentang keyakinan adanya Tuhan dan mengikuti monoteisme, bukan politeisme. Politeisme adalah ajaran yang mengajarkan bahwa Tuhan itu tidak satu, tapi banyak. Ada Tuhan yang mengatur tentang bagaimana ketertiban, ada Tuhan yang mengatur tentang keburukan, ada Tuhan yang mengatur tentang kebaikan, ada Tuhan yang mengatur siang, ada Tuhan yang mengatur malam, ada Tuhan. Kalau terjadi banyak Tuhan, kata Islam, maka tentu akan terjadi kerepotan di dalam mengatur kehidupan ini. Kata siang, malam saja. Kata malam, siang saja. Ketika panas ingin dingin, ketika dingin ingin panas. Akhirnya terjadilah konflik ketuhanan yang disebut dengan tasalsulul ilahiyah di dalam konsep Islam. Atau disebut tadawurul ilahiyah, yaitu keyakinan ketuhanan yang tadawur. Ada lingkaran setan keyakinan di dalam ketuhanan yang seperti begitu yang kemudian mengakibatkan memerlukan ada koordinator Tuhan yang mengatur para Tuhan itu. Islam mengajarkan yang mengatur para Tuhan itu adalah Allah. Allah berasal dari kata al-ilahul ilah atau Tuhan dari segala Tuhan. Lafzul jalalah khusus dibaca dengan Allah dan tidak ada yang lain. Bacaannya itu hanya Allah saja dan tidak ada yang lain yang lam dibaca O kecuali Allah. Maka dengan itu berarti Islam mengajarkan kenegasian Tuhan kecuali Tuhan yang satu itu. Itu monoteisme. Ajaran yang seperti begitu itu disebut dengan ilmu tauhid. Orang barat menyebutnya teologi. Apabila Islam
dijelaskan dengan konsep-konsep ketauhidan seperti yang dijelaskan oleh Pak Fauzan tadi itu, karena itu merupakan sebuah ajaran, maka berarti studi Islam itu normatif namanya. Studi Islam normatif. Itulah studi Islam normatif. Kalau ada seseorang jatuh, ya sudah itu takdirnya Allah. Kalau ada orang sukses, ya sudah itu takdirnya Allah. Oh, itu berarti pendekatannya adalah pendekatan normatif. Jadi awakmu dudu takdirku, ya wes, aku masih seneng ya gak iso karo sampean tadi duduk jodoh. Nah, begitu. Itu namanya pendekatan normatif, penjelasan dengan pendekatan normatif. Mengapa disebut normatif? Karena dia berbasis kepada ajaran. Ajaran itu namanya doktrin. Dan sumber doktrin di dalam Islam itu adalah Al-Quran. Ketika orang mempelajari Islam melalui Al-Quran, berarti pendekatannya adalah pendekatan normatif. Ketika ada orang menjelaskan tentang Islam dengan menggunakan penjelasan yang terdapat di dalam Al-Quran, itu berarti pendekatan normatif. Kalau begitu apa pendekatan normatif? Pendekatan normatif itu adalah sebuah cara untuk mempelajari atau menjelaskan tentang agama dengan menggunakan doktrin atau ajaran. Oleh sebab itulah maka pendekatan normatif terkadang disebut dengan pendekatan doktrinal. Terkadang disebut pendekatan teologis, terkadang disebut dengan pendekatan doktrinal teologis, terkadang disebut dengan doktrinal teologis normatif. Ummu Latifah, silakan dijelaskan ulang Ummu. Pendekatan normatif itu apa kalau begitu? Pendekatan normatif adalah pendekatan agama yang berdasarkan doktrin-doktrin dalam agama. Kalau dalam pendekatan studi Islam, karena doktrin dalam agama Islam adalah Al-Quran, jadi pendekatan studi Islam pendekatan studi Islam dengan menggunakan pendekatan normatif berdasarkan dengan Al-Quran. Karena pendekatan normatif disebut juga dengan pendekatan doktrin, dan doktrin dalam agama Islam adalah bersumber dari Al-Quran. Bagus. Karena ajaran Islam itu bukan hanya tentang tauhid, tapi juga tentang hukum. Tentang hukum itu memperkenalkan tentang nilai-nilai, memperkenalkan tentang bagaimana nilai baik dan nilai buruk, bagaimana aturan, bagaimana tatanan hidup yang baik, bagaimana dan seterusnya yang berkaitan dengan itu, maka hukum pun itu disebut dengan norma. Norma itu juga disebut dengan normatif. Nanti sampean akan belajar tentang pendekatan hukum normatif. Oh, berarti itu adalah hukum yang tertulis. Kalau pendekatan hukum sosiologis, itu berarti hukum yang hidup di dalam kehidupan masyarakat. Ini sudah mau habis. Ini harus dipindahkan kepada yang lain untuk menjadi menjadi admin. Tapi saya belum tahu di mana memindahkannya ini. Share, remove participant, report, allow participant to log rating, tidak ada. Ya sudah, nanti kita mulai lagi. Di posisi yang sama nanti kita mulai lagi kalau ini sudah habis. Itulah namanya pendekatan normatif. Oke? Sudah bisa dipaham ya?
Halo, Ya, bisa, Pak. baik, Bisa, Pak. bisa. Prof, siap Prof. Faisal, coba jelaskan ulang Faisal, retail. Faisal sekarang, Faisal Akbar. Coba dijelaskan, pendekatan normatif itu apa Faisal Akbar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemahaman saya tentang pendekatan normatif barusan, maaf Prof, saya baru masuk, jadi hanya sedikit yang saya dapat catatan yang saya dapatkan bahwa pendekatan normatif itu ya semuanya titik beratnya hanya kepada Allah. Jadi semua yang kita lakukan kita sampaikan kepada Allah. Kalau saya tarik kepada pemahaman agama yang saya dapatkan, ini termasuk pemahaman Mu'tazilah yang menitik beratkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan salah benarnya hanya kepada Allah. Itu mungkin pemahaman saya yang saya dapatkan, Pak. Tapi Ya, dari catatan ini itu salah. Jadi Ya. pemahamanmu itu salah. Salah. ya, Pak. Ya, nanti yang lain biar membenarkan. Ya, Pak. Ini salah satu artikel yang membahas tentang menakar pendekatan teologis normatif dalam memahami agama di era pluralisme agama di Indonesia. Ditulis oleh Saudara Tani Francisca, STIT Muhammadiyah Pacitan. Artikel ini memberikan beberapa penjelasan, diantaranya adalah tentang pendekatan normatif yang didasarkan terhadap beberapa buku, dan saya kira ini bisa untuk saudara baca. Dan buku yang lain bisa saudara-saudara lihat di beberapa jurnal yang lain, termasuk adalah jurnal PAMEL, kritis konstruktif, to be or not to be, we must move. Ini milenial ya. Di bagian ini, Pamela Maherwijaya menjelaskan tentang pendekatan normatif yang itu diambil dari teori politik normatif. Di bagian ini, dia memberikan penjelasan tentang posisi utama dalam teori politik normatif. Di antara beberapa teori yang menggunakan pendekatan normatif itu adalah utilitarianisme. Saya kira kalau saudara akan mengkaji tentang politik Islam, beberapa pendekatan normatif yang diajukan ini bisa untuk saudara pelajari. Ada deontological liberalism, ada communitarianism, ada beberapa hal yang memberatkan tentang kajian-kajian normatif seperti positivisme, relativisme, determinisme. Ini adalah lawan dari kajian-kajian normatif yang saudara-saudara apabila ingin melakukan pengkajian politik Islam, maka ini bisa dijadikan sebagai bagian untuk bahan kajian saudara di dalam mengembangkan teori tentang pendekatan normatif tadi itu. Saya akan kirimkan makalah-makalah ini, tetapi kita berhenti dulu sampai di sini. Saya minta saudara untuk membaca dua makalah tadi itu. Kemudian nanti kita kembali lagi, karena waktunya kan masih panjang. Kita sampai jam 4 kan? Sampai jam berapa kita? Jam 5? Burhan, sampai jam berapa kita, Han?
Jadwalnya sampai 3.15, jam Pak. Jam 5. Jam 3.15, Pak. Oh, oke. Jam 3.15 berarti jam 4.15. Karena tadi Pak Fauzan masuknya kan jam 3. Nah, saya akan kirim 2 artikel itu. Lalu nanti saudara baca. Kemudian nanti kita masuk lagi di Zoom. Dan kita diskusi lagi. Paham ya? Halo? Iya, Pak. Menurut kecil. Oke. Oke. Baik, saya kirim. Kita break dulu. Jangan kemana-mana. Baca buku dan nanti kita diskusi. Siap, laksanakan. Siap.